Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syar'ihi nabbahana. علمنا سبحانه بالقلم فضلا ومنا منه ما لم نعلم وخصنا بأفضل الأديان والسنة الغراء والقرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا صدق الله العظيم. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya kepada kita, kepada kedua orang tua kita dan kepada seluruh hamba yang kita sayangi dalam hidup ini. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah hamba yang dalam hidupnya banyak membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi. Berbahagialah hamba yang dalam hidupnya punya keinginan yang besar untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupannya. Setiap hamba yang di dalam hatinya ada iman, pastilah ia suka dan cinta membaca salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak Ibu, ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melanjutkan ya, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin. Sekedar mukadimah, kemarin kita sempat menyinggung sedikit tentang apa Bapak Ibu? Tentang perkara bid'ah ya, tentang bid'ah ya. Ya, perlu saya sampaikan bahwa yang saya sampaikan kemarin itu hanya dalam bentuk-bentuk apa istilahnya poin-poin penting saja gitu ya, yang global-global tentang bid'ah. Perlu untuk didalami lagi ya kan. Perlu banyak contoh-contoh ya. Adapun contoh-contoh yang saya sampaikan kemarin itu baru beberapa saja gitu ya. Kalau diberi lagi contoh yang banyak ya, itu akan lebih detail lagi. Jadi maksud saya ya, contoh yang kemarin itu belum cukup. Nah, ya, jadi memang harus banyak contoh-contoh. Kenapa banyak contoh-contoh? Perlu banyak contoh-contoh dalam memahami perkara ini ya. Ya, termasuk perkara bid'ah itu karena hadis itu banyak begitu loh, Pak. Hadis itu banyak ya. Dari hadis yang dan hadis yang banyak itu sahih gitu loh. Ya kan? Lain lagi kalau hadisnya maudhu gitu ya. Maudhu itu memang nggak boleh dijadikan sebagai dalil ya. Ini kebanyakan hadis itu sahih. Nah, kalau sahih ya boleh dong jadi sebagai dalil gitu kan. Dan para ulama tidak memungkiri tentang hal itu. Nah, jadi memang kenapa perlu banyak contoh-contoh? Karena hadis itu banyak juga gitu. Nah, inilah para ulama apa istilahnya menguatkan pendapat-pendapat mereka. Namun yang penting ya, mungkin kemarin saya lupa menyampaikan ya tentang kok sikap para ulama ya, ada yang begini, ada yang mengatakan enggak ada itu bid'ah yang hasanah gitu kan. Semua bid'ah itu dolalah gitu kan. Nah, kalau kita kembalikan kepada dunia keilmuan ya, kita sebenarnya tidak bisa untuk apa Pak? Tidak bisa juga untuk menghilangkan pendapat yang ada gitu. Kita harus mengakui juga memang ada gitu kan. Ulama-ulama ya, kelompok ulama yang mengatakan enggak ada itu bid'ah yang baik. Semua bid'ah itu memang sesat semua ya. Ya, memang ada begitu ya kan. Nah, sekarang dari pengajian-pengajian yang ada gitu kan, kita mau pilih yang mana gitu kan. Mau pilih apa? Ada juga dan kebanyakan para ulama juga gitu kan berpendapat dan setuju begitu bahwa tidak semua bid'ah itu sesat. Nah, ini dia ya kan.
Tidak semua bid'ah itu sesat. Ya, ternyata ada juga bid'ah itu yang hasanah bahasanya gitu ya. Ada juga yang mahmudah gitu ya. Mahmudah itu ya terpuji. Artinya tidak tercela bid'ah. Jadi dua kelompok ini. Nah, sebaiknya bagaimana? Kita memang nggak perlu gitu. Apa istilahnya untuk menghapus pendapat yang ada. Artinya saya mengajak ya kita harus menerima pendapat yang ada, ya kan? Nah, caranya bagaimana? Silakan memperbanyak untuk mencari ilmu itu saja. Karena kalau semakin banyak orang mencari ilmu Bapak Ibu, semakin banyak dia mendapatkan referensi ya, dada ini akan lapang. Oh iya, Masya Allah ya. Iya memang ada hadisnya kok. Begitu dia. Tapi kalau hanya megang satu hadis saja, kemudian referensinya hanya satu dan dua saja itu memang terasa berat. Apa istilahnya dalam dada itu agak berat. Mana ada itu? Nggak ada itu bid'ah yang hasanah itu, nggak ada gitu. Nah, loh, kenapa bilang nggak ada gitu? Dia hadisnya ada kok. Nggak bisa kita mengatakan tidak ada itu nggak bisa karena hadisnya itu ada Bapak Ibu. Nah, itulah contoh-contoh yang kemarin sudah kita beri contoh sebagian saja. Itu hanya sebagian Bapak ya, Pak Abi Salhan ya yang menyampaikan kemarin. Bagus. Ya, itu hanya ya sekedar istilahnya mukadimah saja. Semoga dengan penyampaian yang sederhana itu kita dapat gambaran Bapak Ibu. Itu yang ingin saya kuatkan. Baiklah. Di pertemuan yang lalu kita sudah sampai hadis ke 61 ya, 61. Yaitu tentang ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha kata Nabi. Dan ikutilah atau iringilah ya, perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik ya. Tolong dipahami lagi bahwa bukan berarti kita sebelum berbuat keburukan itu sebelum berbuat baik itu berbuat buruk dulu, bukan itu maknanya ya. Ya karena jelas sekali bahasa Nabi, dia mirip-mirip ya. Iringilah kata Nabi ya. Iringilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik ya. Artinya bukan sebelum berbuat baik itu berbuat buruk dulu, tidak ya. Kalau sempat ya dengan takdir Allah atau dengan kelemahan kita pernah berbuat dosa dan kekurangan, itu dia ya. Berbuat dosa, berbuat kekurangan, kekhilafan, kalaupun terjadi, nah setelah itu iringilah ya perbuatan-perbuatan yang jelek-jelek di masa lalu itu dengan perbuatan-perbuatan yang baik, dengan amal-amal soleh. Tamhuha kata Nabi SAW. Maka perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus semua perbuatan yang buruk-buruk, ya, dosa-dosa. Ini kita diingatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, ya kan? Wa aqimis salata tarafain nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at, kata Allah. Karena sesungguhnya al hasanat, amal-amal soleh itu yudhibnas sayyi'at, ya, akan menghapus segala dosa-dosa kita ya. Yang jelas ini adalah dosa-dosa apa Bapak Ibu? Dosa besar atau dosa kecil? Yang otomatis itu adalah dosa kecil. Kalau dia berkaitan dengan dosa besar harus khusus at-taubah. Ya, itu dia. Kemudian kalau dia berkaitan dengan hak manusia, ya tidak cukup dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi harus selesaikan. Syarat satu lagi harus diselesaikan ya. Minta maafkah kita atau ya pokoknya berterus terangkah kita, yang jelas kita harus menyampaikan kepada manusia itu. Insya Allah selesai semua perkara itu. Baik, sekarang hadis yang baru yaitu hadis yang ke-62 ya.
An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف وجفت الصحف. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu hari aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam penjelasan hadis, yauman itu adalah sa'atan min yaum, suatu hari, Gulamun, ya gulam, kata Nabi, ya gulam. Yang pada waktu itu, gulam itu adalah makna gulam, wahai gulam, kata Nabi SAW, yaitu seorang as-sabi, min hinin yaftanu ilal bulugh. Artinya anak kecil yang belum sampai umur baligh, yang belum baligh, Dalam penjelasannya, kana sinnuhu yaumaha nahwa asyara sinin, Umur Ibnu Abbas pada waktu itu diperkirakan sekitar 10 tahun. Jadi ya gulam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inni uallimuka kalimatin, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kamu kalimatin, Kalimatin itu disebutkan dalam berbagai penjelasan. Kenapa dia tidak pakai alif lam gitu kan? Karena kalimatin, katanya di antara rahasianya itu menunjukkan sesuatu yang penting, lil hadar. Ini perkara yang akan disampaikan itu penting. Itu dia. Kalau dia pakai alif lam, dari sisi bahasa Arabnya sesuatu yang biasa saja. Apa kata Nabi? Wahai gulam, anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada kamu beberapa kalimat, beberapa wasiat. Yang pertama, ihfadillah yahfaduka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menjaga kamu. Allah kok dijaga gitu, Pak, Kira-kira maknanya apa, Pak? Jagalah agama Allah Subhanahu wa taala. Jagalah hurumatillah. Jagalah hukum-hukum Allah, Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah itu jagalah, perhatikan, Jaga di sini juga termasuk terdapat makna agungkanlah gitu loh. Muliakanlah, peraturan-peraturan Allah itu, kan? Salat wajib, kata Allah, dimuliakan. Iya ya Allah, gitu kan. Hamba takut untuk meninggalkan. Begitulah, mengagungkan. Mengagungkan ini ada kalimat yang kita temukan dalam Al-Quran. Dalam surat apa Bapak Ibu? Dalam surat Al-Hajj, kan. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu inda rabbih, kan. Dalam surat Al-Hajj itu ada dua ayat. Yang pertama, dzalika wa may yu'azzim hurumatillah. Hurumat itu peraturan-peraturan Allah. Sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, boleh juga maknanya. Atau ketetapan-ketetapan Allah diagungi, fahuwa khairul lahu inda rabbih. Hamba yang dalam hatinya ada pengagungan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baik baginya. Allah akan muliakan kita, Bapak Ibu, kalau ada dalam hati ini memang mengagungi gitu, bukan malah melecehkan atau merendah-rendahkan, tidak. Yang kedua, ayat yang setelah itu, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah. Ini dia.
Dua kalimat. Yang pertama hurumatillah, yang kedua sya'airallah, syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Adzan itu termasuk syiar Allah, diagungkan, ya. Jilbab, ya. Para wanita muslimah menutup jilbab, ya kita agungkan gitu loh. Kita dukung gitu kan. Jangan sampai ya kita mengikuti orang-orang yang merendah-rendahkan jilbab atau yang merendah-rendahkan ya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalam hati ini, ya dalam hati ini pengagungan terhadap ya syariat-syariat Allah, itu sangat baik. Nah, inilah makna secara sederhananya, ihfadillah yahfadka. Ya kan? Jagalah Allah, jagalah agama Allah ini, jagalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kamu. Subhanallah, janji. Ya, muliakanlah hukum-hukum Allah, maka Allah akan memuliakan kamu. Janji Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berani untuk meremehkan, menghinakan, merendahkan ya ketetapan-ketetapan Allah dalam hidup ini. Hukum-hukum Allah dalam hidup ini ya, yakinlah kita Bapak Ibu ya akan mendapatkan kehinaan dan kehinaan. Terus kalau kita sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemana lagi kita akan mencari kemuliaan, ya kan? Itu ada juga dalam surah Al-Hajj. Wa may yuhinillah fama lahu mim mukrim. Ya, wa may yuhinillahu fama lahu mim mukrim, kata Allah. Barang siapa yang telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh ia tidak akan mendapatkan orang-orang yang akan memuliakannya gitu. Ya bahasa kitanya, kemana lagi gitu kan? Kemana lagi kita akan mencari kemuliaan kalau bukan kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemana lagi kita akan mencari kemuliaan kalau kita sudah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya harus kembali kepada Allah, minta maaf kepada Allah, memperbanyak al-istighfar kepada Allah. Semoga istighfar itu diterima dan kita dimuliakan kembali. Itu bagi orang yang sempat ya menghinakan atau merendahkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, merendahkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillah tajidhu tujahak. Ya, kata Nabi, wahai gulam, ya, jaga Allah Subhanahu wa taala, jaga agama Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan Allah itu di depanmu. Ya, artinya apa? Kalau kita sudah berjuang menjaga agama Allah, mengagungkan hukum-hukum Allah, kita akan ya mendapatkan Allah itu. Contohnya di saat kita berada dalam kesempitan, Allah akan tolong kita. Gitu dia Bapak Ibu. Ya nanti ada penjelasan dalam hadis riwayat lain, ya kan? Artinya saat kita butuh, ya kalau kita sudah menjaga Allah, menjaga agama Allah, kalau kita berada dalam kesempitan, insya Allah akan diberi jalan keluar. Kalau sedang dalam banyak masalah, akan diberi solusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi syaratnya apa dulu gitu kan? Perhatikan agama Allah ini. Nah, itu dia. Ya, semua hamba tentulah pengen ya mendapatkan solusi dari banyak masalah, mendapatkan ya kelapangan dari kesempitan. Semua orang pengen, tetapi syarat yang satu ini dilakukan atau tidak gitu kan? Menjaga agama Allah, memuliakan hukum-hukum Allah. Nah, tapi kalau kata Nabi di sini ya janji gitu kan, kalau kamu jaga agama Allah, hargai hukum-hukum Allah, kamu akan mendapatkan Allah itu di saat kamu perlu, di saat kamu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya cepat Bapak Ibu. Ya, kalau minta segera diberi. Ya mungkin hamba-hamba yang lain juga diberi, cuman caranya lain ya. Idza sa'alta fas'alillah. Ini juga Masya Allah, jika kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah. Ini berkaitan dengan apa ini Bapak Ibu? Ya, kalau bisa kita pahami ini berkaitan sangat erat sekali berkaitan dengan al-aqidah. Ya kan hadis ini tentang al-aqidah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya kan? Wahai anak kecil kata Nabi, ya, wahai Ibnu Abbas, jika kamu meminta sesuatu maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kamu minta tolong maka minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu,
Ya, sederhananya ya mungkin kita contohkanlah ya kepada praktek ya, praktek dalam kehidupan ya kan. Mungkin ada sebagian hamba Allah meminta itu kepada selain Allah gitu kan. Meminta kepada ya orang yang sudah mati gitu kan, ke kubur atau ke kayu besar ya, kemana-mana lah gitu, ke berdiri di tepi laut yang luas gitu kan, ya laut, wahai laut gitu kan, ya wahai laut gitu segala macam. Wah, nauzubillah. Atau minta kepada dukun, itu sederhana sekali ya kan. Sakit gitu kan, aduh sakit ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Pergi, di sana ada itu tuh, ada ada dukun katanya kan. Banyak orang ke sana gitu kan. Kalau ke sana itu ya sembuh gitu kan. Nah, kalau dia mengetahui ya, jika hamba ini punya akidah yang baik dan benar, tentu dia akan takut, ya Allah, takut saya ya, tergelincir kepada ya, meminta sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini Bapak Ibu ya perlu dijelaskan juga gitu kan. Ada sesuatu hal ya yang masuk kepada ke kategori al-adat gitu kan. Ada sesuatu yang berkaitan dengan apa istilahnya ya al-aqidah. Maksud akidah itu ya sesuatu yang memang tidak bisa untuk dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia al-aqidah. Seperti apa? Seperti memberi rezeki, ya, memberi kemuliaan, itu memang tidak ada ya, makhluk yang bisa melakukan itu. Nah, inilah perkara-perkara yang kita tidak boleh meminta kepada selain Allah. Tapi bagaimana kalau itu berkaitan dengan al-adat gitu kan? Adat itu kebiasaan ya, tentu boleh lah gitu kan. Kalau di rumah kita sedang putus air gitu kan, boleh nggak kita minta bantu kepada tetangga Pak? Hah? Boleh nggak Pak? Ya boleh lah, karena itu berkaitan dengan adat ya. Wah Pak Haji tolong dong Pak Haji gitu kan, sambungkan keran itu Pak Haji selang itu ke rumah saya, tolong dong Pak Haji kan, tolong itu ya meminta juga gitu, tapi dia berkaitan dengan al-adat gitu kan, itu diperbolehkan lah. Misalnya ya sedang kekurangan dana misalnya gitu kan, ya minta tolong atau minta bantuan gitu kan kepada sesama, itu tentu diperbolehkan ya. Berarti harus dibedakan mana yang berkaitan dengan al-aqidah, mana yang berkaitan dengan ya sosial atau kehidupan sehari-hari atau ya kebiasaan kita sehari-hari, itu diperbolehkan. Ya, karena memang ya, pinjam meminjam, tolong menolong, gotong royong itu juga dianjurkan dalam Al-Qur'an atau dalam hadis. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian dalam al-birri wat taqwa, dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, tolong menolong di sini ya termasuklah ya adat atau kehidupan sosial, itu diperbolehkan. Jangan dicampur aduk, ya. Jangan dicampur aduk. Kalau dicampur aduk itu tadi gitu. Wah, ini jangan ini ya, minta tolong kepada manusia kita. Ya. Siap-siaplah kering di rumah gitu berhari-hari gitu. Kalau enggak mau minta tolong kepada Pak Haji atau kepada tetangga gitu kan ya, karena memang tidak memahami hadis ya secara apa istilahnya keseluruhan, mungkin itu dampaknya. Terus wa'lam, kata Nabi, dan ketahuilah ya, annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka ya. Ketahuilah bahwa sesungguhnya jika ada sebuah komunitas atau umat yang mereka berkumpul sekelompok orang, jamaah atau suatu kaum ya, yang ada di suatu negeri, mereka berkumpul ayyan fa'uka bisyai'in, untuk memberikan kamu manfaat ya, untuk mensukseskan kamu misalnya gitu kan, untuk mendudukkan kamu di sebuah posisi misalnya gitu kan. Mereka berkumpul sepakat, ketahuilah lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Yakinilah bahwa mereka tidak akan bisa untuk memberi manfaat kepada kamu kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kamu. Ini memang perkara akidah Pak.
mencari pekerjaan gitu Pak ya. Melamar ke sini gitu kan, ajukan lamaran, setelah mengajukan lamaran kita dapat itu misalnya, dapat berita, di sana itu ya banyak teman papa saya gitu kan, teman-temannya banyak gitu kan. Yakin saya gitu, masuk lah gitu kan Pak ya. Oke lah gitu. Ya sekalipun banyak pesaing-pesaing, yakin saja. Yakinnya bukan kepada Allah tetapi kepada relasi papa. Wa na'udzubillah gitu ya. Na'udzubillah. Ini memang penting ya. Mungkin hadis ini juga ya karena disampaikan kepada Nabi kepada gulam ya, anak kecil. Ibnu Abbas pada waktu itu berumur 10 tahun, berarti ya kalau kita bawa kepada kehidupan kita, hadis ini sangat cocok sekali untuk anak-anak muda gitu Pak ya. Yang mana yang akan masih banyak menemukan ya, perkara-perkara dalam kehidupannya, karir gitu Pak ya, rezeki, pekerjaan, PNS atau non PNS ini bisa masuk ke sini semua gitu kan. Ya, harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan terlalu bergantung kepada relasi-relasi yang kita miliki. Bolehlah ya kan rasa senang gitu kan ya, alhamdulillah ya punya banyak relasi, tetapi ingat ya, dahulukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keputusan yang ada ya itu harus berada kita dahulukan keputusan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka ya. Mereka tidak mampu untuk memberi manfaat kepada kamu. Mereka tidak mampu untuk memberi kesuksesan kepada kamu kecuali manfaat atau kesuksesan yang telah ditetapkan oleh Allah bagimu laka. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Sebaliknya, seandainya mereka berkumpul ya, jamaah atau kaum suatu negeri itu untuk memberi mudarat kepada kamu. Ini memang akidah, Pak. Memberi mudarat kepada kamu, mereka berkumpul, bukan satu orang ini Pak. Pengen membunuh kamu, pengen meracuni kamu, pengen mensihir kamu lewat dukun-dukun yang terkenal misalnya gitu kan. Lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Insyaallah ya, kalau kamu punya keyakinan mereka tidak akan mampu untuk memberi mudarat kepada kamu ya, kecuali mudarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasmu ya kan. Ini memang perkara al-aqidah. Tutup Nabi dalam hadis ini, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran kitab telah kering. Ini artinya apa? Ya ketetapan Allah itulah yang berlaku sebenarnya gitu Pak ya. Pena nggak bisa nulis lagi ya kan, buku ya masuk di sini ya seperti Lauhul Mahfuz gitu kan. Ya tidak bisa untuk istilahnya ya dipakai lagi. Artinya apa? Takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ketetapan dari Allah itulah yang berlaku ya. Manusia itu harus menyingkir ya. Keinginan dan kehendak manusia itu harus mengalah. Nggak mau mengalah, harus dipaksa untuk mengalah ya, melawan takdir Allah Subhanahu wa taala. Contoh sederhana ya, dalam peperangan gitu Pak ya. Dalam peperangan mungkin ada orang yang takut ya. Ini mungkin kita diingatkan dalam seperti firman Allah dalam surat Al-Ahzab. Qala Allah Ta'ala qul la yanfa'ukumul firaru ya. In farartum minal mauti awil qatli, kata Allah Subhanahu wa taala ya. Ada ya, sebagian sahabat Nabi atau kaum muslimin misalnya gitu kan, di zaman itu ya ketika datang perintah untuk berperang bersama Nabi SAW, sebagian mereka takut ya, kaum munafik takut ya, atau sebagian kaum muslimin merasa takut, wah saya kalau perang mati saya gitu kan, kalau saya mati ya bagaimana dengan istri gitu kan, bagaimana dengan anak gitu kan. Dikuatkan oleh Allah, qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli gitu kan. Perkara kematian, perkara terbunuh gitu kan, tidak ada manfaat bagi kamu ya untuk lari dari apa? Dari kematian dan lari dari awil qatli ya, pembunuhan atau terbunuh gitu kan. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Takut perang
takut ikut perang kena mati, ya kan? Ya, kamu nggak ikut perang pun kalau sudah datang ajalnya kamu mati gitu kan? Ya. Atau sebaliknya, ada orang yang menginginkan, ya Allah mati syahid ya Allah gitu kan, mati dalam peperangan ya Allah. Tetapi belum ditetapkan oleh Allah, balik lagi gitu kan, selamat. Ya, Pak ya. Nah, begitu ya, karena memang semuanya berada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkara-perkara ya ini ya, contoh banyak sekali contoh dalam Al-Qur'an kalau kita apa istilahnya buka-buka ayat Allah gitu kan. Nah, ini mungkin kajian tentang apa? Tadabbur. Nah, sama guru-guru kita yang lain insyaallah. Tapi itu sekedar gambaran ya kan. Mungkin ada orang ya jamaah haji ya yang pengen ya Allah mati di Mekah ya Allah gitu kan. Nah, sebelum berangkat haji atau sebelum berangkat umroh berdoa kepada Allah gitu kan, berdoa kepada Allah. Ya karena pas apa selesai haji ya Allah kok enggak mati-mati di Mekah ini ya Allah gitu kan. Ya balik lagi gitu kan, balik ke tanah air. Nah, nyampe di tanah air baru meninggal gitu kan. Iya. Ada sebaliknya. Ya pokoknya macam-macam lah gitu kan. Ada yang apa pengen apa sebelum berangkat sudah sakit gitu. Sudah sakit sebelum berangkat sudah sakit nih. Ya Allah, biarlah hamba sabar ya Allah gitu kan. Tetapi nanti tolong apa istilahnya minta tolong lagi kepada Allah. Apa minta tolong dimatikan gitu kan. Ya, pengen mati di Mekah gitu kan. Udah berdoa kepada Allah, nyampe di Mekah berhaji. Ya, nyampe di Mekah bukan mati tapi sembuh ya kan. Sakitnya itu yang kronis itu nyampe di Mekah sembuh. Ya. Ya Allah padahal dia minta mati ya. Atau contoh lain pengen mati di Mekah gitu kan. No, mati di Mekah. Sudah selesai haji ya Allah kok enggak mati-mati gitu kan. Ya, tapi setelah itu masih ada jadwal ke Madinah. Ya kan, Pak ya? Tahu-tahu dia diizinkan oleh Allah meninggal di Madinah. Padahal dia minta di Mekah. Subhanallah. Ya. Itulah Masya Allah ya. Tapi yang menarik di sini Bapak Ibu, minta ya, silakan kita minta kepada Allah apa yang kita mau. Tapi kalau saya yang suka merenung lah hal-hal ini gitu kan, yang terpenting itu mau dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, kita dianjurkan untuk selalu berada dalam ketaatan itu dulu. Itu Pak. Makanya penting ketaatan ini penting itu kan. Mau apalah saja gitu kan, posisi kita diusahakan untuk selalu berada dalam ketaatan. Insya Allah kita akan menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau posisi kita sudah berada di luar ketaatan, nah, jangan terlalu banyak berharap lah. Itu dia, ya. Jangan terlalu banyak berharap. Kalau posisi kita sudah tidak berada dalam ketaatan lagi. Ya, contoh tidak berada dalam ketaatan gitu kan. Sholat 5 waktu tidak diperhatikan, ya. Nggak mau menjaga sholat 5 waktu, tapi mintanya banyak kepada Allah. Gitu. Nah, kan lain-lain ini Pak ya, kurang tepat. Jadi posisi kita harus berusaha lah ya. Tentu berusaha itu dengan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jaga diri untuk selalu berada dalam ketaatan. Itu. Baik. Selanjutnya ya itu hadis penjelasan sederhana ya. Sederhana. Selanjutnya hadis yang kedua hari ini. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Nah, ini bagus Bapak Ibu. Ya, Imam Nawawi memasukkan hadis ini kepada bab muraqabah, selalu dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Apa bunyi hadisnya? Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Innakum lata'maluna a'malan hiya adaqqu fi a'yunikum minasy-sya'r." Sesungguhnya kalian itu melakukan perbuatan ya, perbuatan yang mana perbuatan itu lebih detail sekali, lebih kecil sekali dari dari rambut. Ya, Pak ya?
lebih halus dari rambut. Ya, kita melakukan, ya mungkin ini contohnya ya dosa-dosa kecil. Sesungguhnya kalian melakukan pekerjaan atau perbuatan atau kesalahan yang sangat kecil sekali. Apa kata beliau? Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami ya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah masih hidup, artinya zaman para sahabat gitu Bapak Ibu, sesuatu yang kecil itu, dosa yang kecil itu ya, di masa kami hidup bersama Rasulullah, na'udduha minal mubiqat. Kami menganggap itu sesuatu yang besar ya. Dosa yang kecil yang kalian lakukan itu bagi kami merupakan dosa yang besar. Wah, ini ya, apa kaitannya Pak dengan ya muraqabatullah itu tadi gitu kan? Apa dengan selalu apa ada rasa diawasi dan dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan kita sekarang ya? Itu di zaman para sahabat. Dosa kecil itu kalau menurut para sahabat dianggap sebagai dosa besar. Jadi sangat wajar Bapak Ibu ya, para sahabat itu adalah hamba-hamba yang sangat mulia. Sangat wajar juga Nabi berkata ya, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahu ya kan? Sebaik-baik masa itu kata Nabi adalah masaku. Atau qarni itu adalah abad. Ya bahasanya abad. Sebaik-baik abad itu adalah abadku. Sebaik-baik periode itu kata Nabi adalah periodeku. Dalam hadis lain khairun nas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang hidup di zamanku kata Nabi SAW. Berarti ini standarnya apa Pak? Ya, sebaik-baik periode, sebaik-baik masa, sebaik-baik era kata Nabi itu adalah di eraku. Dari sisi mana? Ya, ternyata dari sisi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari sisi apa? Fisik, ya. Punya mobil, punya ya apa negerinya punya gedung banyak gitu Pak ya. Mengkilat-mengkilat tinggi-tinggi tetapi maksiat banyak. Nah, ini kalau menurut Nabi itu bukanlah era terbaik. Ya, bukanlah masa terbaik ya. Di zaman Nabi dahulu ya belum ada ya kendaraan-kendaraan yang bermacam-macam, belum ada gedung-gedung yang tinggi, tetapi itulah kata Nabi ya kan terbaik. Belum ada listrik ya kemudahan-kemudahan ya, air-air yang bermacam model sekarang gitu kan lengkap sekali ya. Tetapi yang terbaik itu kata Nabi sekalipun orang zaman dahulu masjidnya tidak ada pakai apa Pak? Ya tidak, jangan pakai karpet Pak. Keramik itu nggak ada sama Nabi ya. Tercatat dalam sejarah gitu kan. Masjid di masa Nabi itu memang kerikil-kerikil. Ya, itu dia. Ya pasir-pasir. Ya pasir-pasir dan kerikil-kerikil. Ya, yang mana kalau kita sujud ya makanya nempel di sini ya. Itu ada dalam hadis ya, dalam hadis. Ya, menjadi teringat saya yaitu apa kitab hadis yang saya sampaikan di masjid sini. Di Masjid Al-Hidayah ya, tentang apa? At-Targhib wa Tarhib. Iya, ya, dalam hadis tersebut disampaikan yaitu tentang apa? Tentang makruh hukumnya kalau kita setelah sujud Allahu Akbar nah, dalam sholat gitu ya, atau setelah sholat sekalipun. Assalamualaikum warahmatullahi, misalnya kita sholat di atas pasir, kita sholat di atas ya tidak pakai sejadah atau tidak pakai apa istilahnya ya tidak pakai keramik misalnya, ya di tanah lah, boleh kita sholat ya kan. Umat Nabi itu punya kelebihan. Jadi antaranya apa? Umatku itu bisa sholat di mana saja. Ya, beda dengan umat-umat yang lain. Umat Nasrani mereka harus sholat ke Al-Kanisa, ya kan. Umat Yahudi mereka harus sholat ke sinagog. Ya kan, kalau Nabi umat Rasulullah SAW punya kelebihan. Mereka ya bisa sholat di mana saja. Memang masjid yang paling baik, ya kan masjid. Tetapi apa? Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan bumi ini sebagai tempat sujud bagi mereka. Ya sholat di sana Pak, selagi memang bersih gitu kan. Di jalan ya, silakan sholat. Nah, setelah kita sholat, kemudian lekat ya. Di sini apa istilahnya pasir atau apalah itu makruh hukumnya dalam fikih gitu kan. Setelah sholat assalamualaikum begini, nggak boleh, biarkan kata Nabi SAW ya. Itu artinya apa ya, sebagai bukti bahwa kamu
Apa? Sujud di hadapan Allah, ya. Atau makna lainnya seolah-olah kalau kamu setelah assalamualaikum menghapus ini, seolah-olah kamu itu nggak nyaman, ya, terhadap resah gitu. Kotor ini gitu kan. Nyesal saya sujud. Nah, gitulah. Itulah maknanya. Nggak boleh. Subhanallah. Jadi terbaik menurut Nabi itu memang dari sisi ketaatan Bapak Ibu. Nggak bisa gitu kan. Nah, bagaimana zaman kita sekarang, ya? Gedung-gedung sudah terlalu sudah terlanjur banyak. Ya silakan saja. Jangan dihapus pula gedung-gedung itu gitu kok. Udah, kita kembali ke zaman Nabi gitu kan. Nggak ada gedung-gedung ini, hancurkan lagi gitu kan. Kita taat saja. Ya bukan begitu. Ya silakan. Ya, pembangunan berjalan tetapi girah ketaatan itu harus digencarkan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Makanya gitu kan, ya syukur alhamdulillah kita dapat kabar gembira gitu. Di gedung-gedung sekarang gitu ya sudah banyak ya kajian-kajian tentang ya mengenalkan tentang Al-Qur'an. Pegawai-pegawai yang belum bisa baca Al-Qur'an karena pengajian itu bisa gitu kan. Yang jarang mendengarkan sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi gitu kan, didengar-dengarkan. Oh ya begitu ya, begitu ya. Nah, akhirnya orang yang kaum-kaum ya, kita lah bangsa-bangsa yang punya ya, hidup di gedung-gedung yang tinggi tetapi cinta akan kebaikan itu ada. Insya Allah itu juga baik. Sekalipun memang ya sebaik-baik era itu adalah di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita di masjid ya zaman sekarang gitu kan ya pakai keramik gitu kan, kemudian wah subhanallah bagus sekali pakai AC gitu kan. Pertanyaannya kalau dibandingkan dengan masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kalau saya melihat dari sisi kekhusyuannya, gitu dia. Zaman Nabi ya sholatnya di atas tanah, di atas kerikil-kerikil, tapi menangis-nangis sholat gitu kan. Nah kalau kita zaman sekarang di atas keramik, di atas karpet yang bagus gitu kan. Nah, pertanyaannya mana kekhusyuannya Allah? Semestinya kan sebaliknya Pak gitu. Kita itu kan banyak fasilitas. Semestinya memang lebih khusyuk, lebih nyaman sekali dalam masjid itu. Karena memang masya Allah. Nah, itulah renungan-renungan sederhana gitu kan. Oh ya, kalau untuk sholat di atas kerikil-kerikil atau batu-batu kecil itu Bapak Ibu saya sudah mengalami ya, itu banyak dilakukan di Sudan. Ya kalau di Mesir jarang juga gitu kan. Kalau di Sudan itu di tepi jalan mereka bikin kayak apa istilahnya? Coupling gitu Pak ya. Taruh batu sebagai Sebagai ya lingkaran lah batas gitu. Nah, di atas di dalamnya itu mereka sholat khusus. Ada yang sholatnya di atas batu, ada juga yang sholat di atas kerikil. Bagi yang pakai istilahnya mau pakai tikar itu memang masih banyak ya dilakukan. Masjid ada, ya mungkin masjidnya agak jauh ya udahlah kita sholat biasa mereka gitu. Nah itu dia biasa sholat di atas kerikil-kerikil atau yang pasir-pasir ya sekedar untuk pengalaman lah gitu ya, pengalaman ya. Mungkin di kita boleh jadi ada di kampung-kampung ya kan, di kebun ya kan, sholat di atas ya rumput-rumput, atau mau pakai tikar saja boleh. Nah begitulah sekedar contoh. Jadi memang standar kebaikan itu jangan ngukur-ngukur kemana dahulu ya. Contohlah Nabi gitu kan, memang dari sisi ketaatan dan ketakwaan dulu. Itulah baik, yang terbaik itu. Ya kalau sudah ini baik, yang lainnya untuk pelengkap. Bersyukur kita ya kan, negeri kita banyak pembangunan, bersyukur, alhamdulillah gitu kan. Tetapi jangan lupa poin ketaatan dan ketakwaan itu. Mungkin itu saja. Ada 2 hadis ya hari ini, ya semoga bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan buat kita semua yang mendengarkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Silakan bagi yang itu. Masyaallah. Baik, itulah pemaparan kita Riyadhus Shalihin sampai dengan saya. Ini Ismail Al-Jamaah, kalau kalian yang mau bertanya silakan. Jadi silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Bagaimana kalau kita minta doa gitu, mungkin sama orang lain, oleh lama, Iya, iya. Belum tentu tahu atau bagaimana? mungkin kalau orang menganggapnya mungkin dia boleh, tapi kan kita belum ada jaminan dia boleh. Oh gitu. Iya Pak, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, itu batu Karbala ya. Subhanallah. Oke, sudah. Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang pertama yaitu tentang minta-minta bagaimana ya, minta-minta di tepi jalan, kemudian minta-minta sumbangan. Sederhananya adalah kemandirian itu lebih utama. Nah, itu sih. Didahulukan dahulu mandiri. Nah, cuman kan ya, kita manusia ini kan terkadang itu Bapak istilahnya tidak sabar juga, kemudian bisa melihat istilahnya keadaan juga. Kalau mandiri terus begini, sedangkan memang sumber pemasukan belum kelihatan gitu kan, ya, itu saya lebih setuju gitu kan kepada yang pendapat yang memperbolehkan untuk bergerak. Saya lebih setuju, ya kan? Saya setuju ya kepada pendapat kalau memang kita sudah bertahan mandiri, belum juga dapat, bergeraklah. Nah, insya Allah dalam pergerakan itu ada keberkahan selagi niatnya baik, ya. Ya, niat baik itu maksudnya kalau peminta-minta nih Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita lihat dalam riwayat hadis ya, tidak semua orang yang minta itu buruk, tidak. Ya, karena logikanya saja kalau nggak ada peminta-minta dalam dunia ini, kita mau sedekah kemana pula gitu kan? Iya. Ya sudah sunatullah, jangan kita menganggap istilahnya ya memang semua peminta-minta itu buruk, tidak gitu kan? Tetapi memang ya sudah sunatullah juga gitu kan? Makanya kita harus juga menghargai orang-orang yang meminta, dan orang-orang yang meminta sekali khususnya gitu, dia harus mengetahui gitu kan? Saya minta ini untuk apa? Ya kan? Kalau memang untuk kebutuhan, ya, dia mulia, Pak. Gitu loh, Pak. Memang kalau kita kembalikan juga kepada hadis tentang khairul kasabi, yaitu al-kasabul halal dalam hadis, atau amalur rajuli biyadihi, itu hadis tentang sebaik-baik kasab, ya, usaha hamba itu adalah hamba hasil usaha
yang didapatkan dengan jalan halal. Atau bahasa lain dari hadis Nabi itu adalah amalur rojul biyadihi, ya kan? Pekerjaan yang dilakukan oleh hamba dengan pekerjaan dengan tangannya itu mulia sekali. Nah, itulah hadis. Jadi memang pertama kita memang berusaha dahulu mandiri, ya kan? Ya, mungkin apa istilahnya pekerjaan yang dilakukan langsung itu contohnya sederhana kalau bahasa kitanya, ya contoh-contoh dalam kehidupan. Saya suka juga ngasih contoh. Tukang sepatu, Pak ya. Ngesol sepatu itu mulia kalau kita kembalikan kepada hadis Nabi, ya kan? Daripada dia minta-minta. Iya, ini dahulu. Kerja ini dahulu, ya kan? Tukang jahit, ya Pak ya. Itu mulia sekali kalau kita kembalikan kepada hadis ini. Jahit, kemudian apa lagi Pak? Cangkul, sawah. Itu mulia sekali. Ya, rezeki yang didapatkan cangkul itu subhanallah berkah. Itu dia. Apalagi Pak contoh-contoh yang sederhana dalam hidup ini. Kita ya bengkel, iya bekerja bengkel ya. Ada ya kalau mancing itu lain lagi gitu kan. Kalau mancing itu mungkin banyak habis waktu gitu kan. Saya kurang setuju ya kan. Atau main catur. Oh ya, maksudnya ya bukan itu nelayan. Oh ya bukan mancing berjam-jam di danau itu gitu loh. Gini terus. Gini Pak. Apa Pak? Bagus Pak. Orang mancing ya nggak bisa maju Pak ya. Iya betul ya. Betul. Oh ya kalau nelayan subhanallah mulia menjaring, ya mengangkat ikan itu mulia. Bagus. Bagus ya. Ya kalau mancing semakin segini kan. Bagus. Ya berarti dia mengisi waktu kosongnya dengan zikir. Tapi kalau mancing begini nggak berjam-jam gitu kan. Azan sudah berkumandang nggak mau datang ke masjid begini. Itu parah. Ya, itu parah Pak ya. Jadi kita kembalikan kepada pertama yang soal yang pertama tadi, yang idealnya adalah mandiri, ya kan? Bekerja dengan hasil ya, tangan sendiri itu sangat mulia kata Nabi. Ya itu memang hadisnya terkenal sekali, ya kan? Kemudian kalau juga nggak mau nggak mampu atau melihat keadaan wah ini lambat ini gitu kan, sedangkan kebutuhan banyak misalnya gitu kan, diperbolehkan untuk bergerak ya. Insya Allah dalam pergerakan itu ada keberkahan. Dan juga kita harus melihat kebutuhan saya itu apa. Kalau memang untuk kebutuhan yang mendesak, yang wajib, insya Allah masih berada dalam kemuliaan. Tapi kalau kebutuhan yang kita minta-minta itu sudah berlebihan, ya kan? Itu nggak boleh lagi. Akan merendahkan derajat kita. Ya, Allah tidak suka itu. Nabi tidak suka itu. Nah itu Bapak Ibu ya. Terus yang kedua tentang minta doa kepada orang soleh, sedangkan kita belum tahu tentang kesolehan orang tersebut. Minta doa kepada sahabat, kepada teman secara umum itu disyariatkan, ya boleh. Nabi pernah nggak minta doa kepada sahabat Bapak Ibu? Pernah, ya. Seingat saya itu Nabi pernah minta doa kepada Sayyidina Umar, ya. La tansana ya ukhayya bahasanya gitu ya. Ya ukhayya, wahai akhi, ya akhi. Ya, ukhayya itu dalam bentuk apa istilahnya? Tasghir namanya. Wahai saudara kecilku gitu kan. Ya ukhayya la tansana bi solihi du'aika. Ketika Sayyidina Umar mau pergi safar, ya, pergi menjauh dari Nabi gitu kan, meninggalkan Nabi, Nabi pernah berkata, "Wahai saudaraku, jangan lupakan kami dengan doa-doa soleh." Gitu kan. Ini dia. Kalau kita lihat dari sikap ini, itu terdapat sebuah ketawaduan. Kenapa Nabi kok minta didoakan kepada sahabat? Ya kan, langsung aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah. Itu terdapat makna ketawaduan. Nah, perkara tawadu ini penting, ya kan? Kita bolehlah kita katakan tadi ya kita belum tahu persis tentang kesolehan seseorang. Tetapi alangkah baiknya kita hanya bisa melihat yang zohir saja. Setelah itu kita berhusnuzon kepada saudara-saudara kita. Oh,
Ya bapak ini mungkin kelihatannya tidak terlalu rajin beribadah, tetapi mungkin dia di kesendiriannya dia banyak berbuat ketaatan kepada Allah. Saya husnuzon kepada dia bahwa beliau ini adalah orang soleh. Nah, itu. Artinya memang perkara kesolehan itu ya sebaiknya kita jangan terlalu itu Pak. Apa istilahnya, kesolehan pribadi seseorang itu dianjurkan untuk berhusnuzon saja kita gitu kan. Berhusnuzon. Ini teman saya soleh, sahabat saya soleh, ya. Tetangga saya ini soleh semua, alhamdulillah ya Allah. Itu bagus. Daripada kita terlalu fokus ke wah ini belum tentu. Jadi dianjurkan, diperbolehkan sekalipun kita belum tentu tahu tentang kesolehannya, semoga kita melakukan itu atas dasar ketawaduan. Itu bagus, ya. Jadi diperbolehkan Pak gitu Pak ya. Diperbolehkan. Yang ketiga tadi apa Pak? Oh iya, ya di zaman Nabi sholat di atas di atas batu kerikil ya. Bagaimana dengan zaman sekarang ya? Orang sholat bawa batu kemudian pas sujud taruh di sini gitu kan. Nah, itu ya kita ketahui secara bersama gitu kan. Itu memang kebiasaan atau ya keyakinan yang dipakai oleh kaum Syiah. Ya, mereka menganggap batu itu adalah batu apa dari Karbala sana ya. Ya saya juga apa istilahnya ya kita sama-sama tahulah gitu. Itu bukan yang dimaksud gitu kan. Semoga ini bisa ya bermanfaat bagi kami dan buat kita semua ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.